Pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas mengapa Yesus adalah Yahweh atau Elohim Yahweh. Kalau yang pada yang kedua saya membahas bahwa dia yang menciptakan seluruh ciptaan, maka pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas bahwa dia bersifat kekal dan hanya Allah yang bersifat kekal. Kita akan membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini menarik. Dalam bahasa bahasa Inggris dikatakan, "Before Abraham was, I am." Jadi seharusnya sebelum past tense itu menggunakan tenses kalau nggak salah present perfect atau past perfect. Tetapi di sini menggunakan present. Mengapa? Karena bagi Allah tidak ada waktu lain. Bagi Allah selalu adalah hari ini, present tense. Jadi dia kekal. Lalu kemudian di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, ini pengakuan Tuhan Yesus, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Yang Maha Kuasa ini nanti saya akan bahas lain lagi, bahwa dia adalah Allah. Tetapi di situ dikatakan tentang yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi present, past, present, dan future dijadikan satu dalam satu pribadi. Ayat 17, Wahyu 1 ayat 17. "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Sekali lagi menggunakan awal dan akhir. "Dan yang hidup. Aku telah mati, namun dia telah aku hidup sampai selama-lamanya." Siapa dia? Tentu hanya Yesus yang pernah mati dan hidup. Wahyu 2 ayat 8, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Yesus lagi. "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, awal dan akhir, Alfa Omega." Jadi dua titik ini di hadapan Tuhan itu bukan kronologi, tetapi ada di dalam Yesus. Present tense dia. Nah, di dalam ayat-ayat yang tadi itu, ya, jadi Wahyu 22:13 tadi, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Siapa yang pernah berani ngomong seperti ini? Yahweh. Hanya Yahweh yang berani ngomong begini. Di dalam Yesaya 44 ayat 6, "Beginilah firman Tuhan," karena TUHAN-nya besar semua, ini sebenarnya terjemahan dari Yahweh atau YHWH. "Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku." Jadi yang awal dan akhir di sini menggunakan kata terdahulu dan terkemudian. Yesaya 48 ayat 12, "Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian." Awal dan akhir, dahulu dan kemudian, semua dilakukan, dikatakan oleh Elohim YHWH. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah awal dan akhir," Yahweh di perjanjian lama mengatakan, "Akulah awal dan akhir." Tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa Yesuslah Yahweh. Kenapa? Karena memang Yahweh itu nama Elohim jamak, Elohim Yahweh. Sehingga nanti ini kita sepakat ada namanya Tritunggal, ada pribadi pertama, dua, dan ketiga. Dan yang menarik, dikatakan, "Akulah yang tetap sama." Kalimat ini disitir oleh penulis Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya Allah yang tetap sama. Hanya Allah yang kekal. Kekal di sini bukan berarti pernah diciptakan lalu tidak pernah mati, tidak. Kekal di sini adalah tidak berubah, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Manusia memang punya roh yang kekal, bahwa malaikat juga adalah roh yang kekal, tetapi kekekalan manusia dan malaikat adalah pernah tidak ada. Yesus selalu ada. Nanti pada bagian berikutnya saya akan membahas tentang Yesus mengapa selalu ada. Jadi tidak usah ragu, Yesus adalah Yahweh.